Yo, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini Rosario dibungkam oleh Mahfud MD. Dia buat malu ya, dia buat panas. Jangan kalian ganggu atau fitnah Pak Jokowi. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya. Mau subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan pelanggaran lagi, itu termasuk antisipasi atau peringatan pemerintah atau seperti Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin saja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Pak? Ya, terima kasih. Pak, yang beredar kan banyak. Langsung pamit. Ya. Ada yang beredar foto ijazah Pak. Terima kasih Pak. Foto beredar itu foto ijazah Pak Jokowi di media. Apakah Enggak, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, terima kasih. Ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Harusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak. Kelompok emak-emak tukang demo, ini ketuanya nih, dia mau mengajak ya orang untuk berkumpul ke UGM. Habis itu tanggal 16 mau menggeruduk rumah Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sekarang secara logika kita berpikir, apakah mungkin ya seorang Joko Widodo yang sudah menjabat menjadi wali kota 2 periode, menjabat menjadi gubernur, menjabat menjadi presiden 2 periode, ijazahnya palsu? Kan nggak mungkin KPU kecolongan. 2 periode wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Ini kan orang ini kelompok yang memang mau membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kan banyak tuh sekarang ya beredar piti-piti orang ini ya dengan gampangnya bicara. Sama tuh kayak komen-komen di video saya. Mereka bilang kan, kalau ada yang asli kenapa nggak ditunjukkan aja biar selesai. Kalian tahu nggak yang namanya burden of proof? Ya, dalam sistem hukum yang menganut ajas praduga tidak bersalah. Burden of proof itu ya, atau ya beban pembuktian. Beban pembuktian ini ya, itu berada pada pihak yang menuduh. Kalau kau menuduh seseorang, kau yang harus membuktikan. Ini kebalik pula kalian buat. Hukum dari mana kalian pakai? Ya, jadi kau nggak bisa seenak kau aja menuduh seseorang. Habis itu minta orang yang kau tuduh ya untuk membuktikan yang sebaliknya. Membodoh-bodohi rakyat Indonesia kalian ini. Terus orang ini ya kan, ini ribut ijazah masalah ijazah Pak Jokowi ini sengaja aja nih dipakai untuk menjebak. Ya kan, merubah persepsi atas ajas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Tujuannya apa? Agar mereka leluasa menuduh Pak Jokowi, habis itu meminta Pak Jokowi untuk membuktikan sebaliknya. Pintar kan orang ini, membodoh-bodohi rakyat Indonesia.
Kalau seandainya ya ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan pun yang aslinya sama orang ini, kalian pikir orang ini percaya? Nggak mungkin. Orang ini tidak akan mungkin percaya. Karena apa? Orang ini ada dendam pribadi. Kebencian orang ini kepada Pak Jokowi itu percuma juga ditunjukkan. Ya, bukan solusi untuk menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Bagi seorang pembenci, semacam manapun Pak Jokowi ya berbuat baik menunjukkan ijazah aslinya, mereka tidak akan percaya. Jadi ngapain ditunjukkan? Buang-buang waktu saja. Kalau mereka mau, mereka tuntutlah ke pengadilan, selesaikan di pengadilan. Terus orang ini kan orang ini bilangnya kan yang datang menggeruduk rumah Pak Jokowi ini adalah kaum intelektual. Padahal yang mau menggeruduk rumah Pak Jokowi ini, yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, ya bukan kaum intelektual, kaum yang sudah terganggu kejiwaannya. Sekarang ini ya sangat mudah untuk mengecek keaslian ijazah seseorang, apalagi ijazah Bapak Joko Widodo yang dikeluarkan dari lembaga UGM. Mereka bisa menyewa jasa background check untuk mengecek, memverifikasi keaslian ijazah Bapak Joko Widodo. Orang ini sengaja aja membuat keributan. Karena apa? Karena mereka tidak punya bukti bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Kenapa mereka tidak menyewa jasa background check? Karena mereka tahu ya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Padahal sebenarnya gampang, mereka tak perlu sibuk-sibuk ya ke rumah Pak Jokowi, menggeruduk rumah Pak Jokowi, minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Mereka tinggal menyewa jasa background check. Habis itu kalau sudah keluar hasilnya, mereka boleh perlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena mereka tahu ijazah Joko Widodo adalah asli. Jadi buat seluruh Indonesia jangan percaya sama orang-orang seperti ini. Mereka hanya ingin membuat keributan. Ya, saya sangat berharap Bapak Joko Widodo mendengar kita-kita ini Pak, yang mencintai Bapak, mengapresiasi apa yang sudah Bapak kerjakan selama 10 tahun ya menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Proses Pak, siapapun yang menuduh ya, yang memfitnah ijazah Bapak ya, proses di pengadilan biar ada efek jerah. Ini semuanya ya barisan sakit hati karena FPI dibubarkan Pak Jokowi, HTI dibubarkan di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Banyak lagi ya kan yang dibubarkan Pak Jokowi. Semuanya ini ya, kalau tidak ada yang mendanai, tidak mungkin mereka bisa berdemo setiap hari. Jadi hari ini yang datang ke Solo untuk mengklarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu ya, orang pembenci itu yang datang cuma 16 orang tahu. Yang datang cuma aki-aki, nini-nini. Gokil juga itu si Roy Suryo, Dr. Tifu, Roy Panci sama Dr. Tifu sama Rismon. Ya, dia nggak nganterin lo, nggak bareng lo. Jadi kompor doang itu ke rumah, ke Solo nggak datang. Tahu nggak? Setelah diterima 4 orang yang datang tersebut masuk ke rumah Pak Jokowi, diterima dengan baik hati, dan kemudian setelah itu Pak Jokowi di media ngomong apa? Akan mempertimbangkan untuk melaporkan. Nah loh, ke polisi. Ini videonya. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ya kan, Pak Jokowi mau melaporkan, modar lu, hati-hati. Refli Harun ini dia agak minggir nih. Dia cuma nyari konten-konten aja, tema-tema ijazah palsu ini, sehingga subscribe-nya dan viewersnya bertambah. Nah, untuk Rocky Gerung, ya dia memantau dari luar aja, ikut juga nimbrung, nyari-nyari terus mencari viral untuk dirinya. Ya kan, ketika dia sudah dipanggil sama nongkrong bareng sama Sumi Dasko, ya melempem kelihatannya. Terus
siapa lagi? Si Said Didu, dia lagi, ya kan? Ini orang-orang gaduh ini, infonya dia cuma lagi mau ngurusin PIK 2 lagi tuh, lagi mau bikin viral lagi di sana. Jadi ini ya, Dokter Tifu, Roy Panci, sama Rismon ya temanya ini, mereka bagi-bagi tugas, gitu ya. Ya semoga ada yang masuk lah. Guru kimia di SMA Negeri 6 Surakarta, dan saya mulai mengajar di sana tahun 1976. Pada waktu itu saya mengajar Pak Joko Widodo kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang pada waktu itu guru mengikuti jenjang dari siswanya sampai kelas 3. Nah, saya rasa ini yang perlu saya perkenalkan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada saat Ibu pertama kali mengajar, SMA itu sudah bernama SMA 6 atau bukan, Bu? Bisa dijelasin nggak pada saat itu? Pada waktu itu sebenarnya masih SMA 5 yang akan membuka sekolah yang baru lagi untuk menambah jumlah SMA. Jadi kalau tidak salah tahun berapa itu tuh 76 apa ya? Ya mungkin ya, saya lupa itu sekolahnya belum SMA 6 tetapi SMPP, singkatan dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40, di mana setelah beberapa tahun SMPP 40 itu berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu. Berarti ketika Ibu masuk ke SMA itu baru saja beralih dari SMPP menjadi SMA 6. Masih SMPP, masih SMP saya masuk waktu awal. sana. Dan ketika Pak Jokowi masuk, itu juga masih SMPP berarti? Iya. Berarti pada peralihannya pada saat kenaikan kelas 2 atau gimana? Kalau tidak salah Pak Jokowi itu ijazahnya ijazah SMPP 40. Jadi belum SMA 6. Nah, ini untuk jelasnya saya mohon untuk konfirmasi ke sekolah saja. Jadi saya tidak spekulasi nanti salah. Iya, yang penting tahunnya sekitar itu ya, Bu. Karena sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Bu. Memori juga udah mulai. Tapi yang jelas pada saat itu Pak Jokowi masuk di SMPP, di mana setelah itu berubah menjadi SMA 6. Betul nah, sekali. Persoalannya bahwa apakah Pak Jokowi itu lulus pada saat masih berstatus SMPP atau lulus ketika sudah masuk SMA 6, nah itu Ibu masih lupa-lupa ya, Bu ya? Itu bisa dikonfirmasi di SMA 6 ya. Tapi Ibu punya ingatan apa, Bu, ketika mengajar Pak Jokowi ketika dari kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya, seingat saya beliau itu pendiam, pinter, dan juga pelit di dalam ulangan. Ya. Dulu, Bu, pelan-pelan, Bu. Kalau pendiam, pendiam, kalem ya, Bu ya. Nah, kalau pelit ini maksudnya apa nih, Bu? Pelit ini artinya kalau ada ulangan, itu teman sebangku atau yang lain bangku misalnya mau tanya, itu dia selalu nutupi pekerjaannya. Ini loh, saya masih ingat itu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang paling paling terekam, Ibu ya pada saat itu. Selain pendiam, kalem, pelit itu tadi, apalagi, Bu, yang Ibu ingat? Yang saya ingat ya hanya itu, jadi yang lainnya kok lupa. Bu, dan saya, Bu, Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Kimia. Kimia pada saat itu. Pak Jokowi seneng nggak dengan pelajaran kimia? Itu kan bisa dilihat dari nilainya ya, Bu. Pada waktu itu beliau bagus nilai-nilai kimianya. Ya. Jadi makanya saya juga banyak bersyukur waktu diundang ke Senayan pada waktu tahun 15 kalau tidak salah. 2015 itu beliau mengatakan senang belajar kimia, nilai kimianya selalu bagus. Nah, itu memang benar adanya. Nah, pada saat itu apakah Pak Jokowi ini salah satu yang menonjol dari sisi akademik dibandingkan yang lain?
Aduh, kalau itu lupa saya. Lupa ya, Bu? Ya? Iya, betul. Maaf, lupa. Bu, kan sekarang lagi rame juga persoalan apa tuh namanya, dibilang bahwa Pak Jokowi ijazah masa pendidikannya palsu. Nah, Ibu pasti mendengar kan berita itu ya? Ketika pertama kali mendengar berita itu, apa yang ada di pikiran Ibu? Ya ngawur saja orang yang mengada-ada itu. Jadi artinya saya sebagai warga Solo juga, saya mengajar beliau juga, dan banyak saksi yang teman-temannya atau guru-gurunya yang masih hidup itu juga bisa membuktikan kalau ijazahnya semuanya legal gitu. Tapi banyak loh Bu yang percaya Bu bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu gitu. Nah itu yang saya rasa tidak terlalu mengada-ada dan maaf mau yang dicari itu apa gitu loh. Terima kasih. Iya. Nah, Oke, itu dia video yang mau buat kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.